Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun, Putri berkali-kali menegaskan bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual oleh Yosua. Tapi sayangnya, hingga replik dibacakan oleh jaksa, tidak ada satupun yang mempercayai Putri. Jaksa menilai Putri terlalu memaksakan pledoi agar jaksa menyalami pembuktian motif pelecehan seksual. Putri Chandrawati dijatuhi vonis hukuman oleh jaksa penuntut umum dengan kurungan penjara 8 tahun. Namun Putri tetap bersikeras ingin dibebaskan. Lantas bagaimana perjalanan rangkaian sidang Putri Chandrawati? Kita simak selengkapnya dalam video berikut ini. Peristiwa polisi tembak polisi berawal dari kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada istri Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Anggota Polri berpangkat Brigadir bernama Nofriansyah Yosua Huta Barat atau lebih dikenal dengan nama Brigadir J harus meregang nyawa karena tembakan dari Baradae pada Juli 2022. Tapi topik utama kali ini bukanlah si anak malang Baradae atau Richard Eliezer, melainkan istri dari seorang jenderal yang mengaku dilecehkan oleh ajudannya, yaitu Putri Chandrawati. Sejak awal bergulirnya kasus pembunuhan Nofriansyah pada Juli 2022, Putri Chandrawati tidak pernah terlihat muncul di publik. Setelah sekian lama, masyarakat dibuat penasaran oleh sosok istri Jenderal Polisi Putri Chandrawati yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh Brigadir J. Saat memberikan pernyataan kepada media bersama tim kuasa hukum dan sang putri tercinta, ia menyebutkan jika ia mencintai dan mempercayai suaminya, Verdi Sambo. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Putri yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual semestinya bisa menjadi saksi dari peristiwa keji itu. Bahkan, ia sempat mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada LPSK. Namun yang terjadi adalah Putri mangkir dari tes asesmen LPSK sebanyak 3 kali. Alasannya adalah karena kondisi mental yang masih terguncang. Barulah pada Selasa 9 Agustus 2022, 5 orang perwakilan LPSK berhasil mendatangi Putri dan melakukan asesmen psikologis. Namun setelah itu, pada 15 Agustus 2022, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menolak permohonan Putri Chandrawati untuk perlindungan sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Alasannya, LPSK tidak menemukan tindak pidana pelecehan seksual seperti yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya. Sikap Polri mendapat banyak kritikan dari masyarakat karena Putri dianggap mendapat perlakuan istimewa. Keistimewaan itu karena polisi membutuhkan waktu 1,5 bulan untuk menahan istri Verdi Sambo itu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus 2022, Polri tak langsung melakukan penahanan. Hal ini menjadi polemik di tengah masyarakat.
Alasan kemanusiaan dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan narapidana perempuan lain yang juga memiliki anak seperti halnya Putri. Namun pada Jumat 30 September 2022, polisi memasukkan Putri ke sel Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Inti permasalahan dari terjadinya pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat adalah diawali dengan cerita pelecehan seksual yang terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Di sore itu, Putri mengunci pintu kaca dari tangga, menutup pintu kaca tanpa dikunci, dan membiarkan pintu kayu warna putih terbuka. Lalu ia tertidur karena kelelahan dan sedang sakit. Tapi menurut pengakuannya, Putri melihat Yosua yang tiba-tiba muncul di dekat kaki lalu melihat ke arahnya. Ia pun sempat mengatakan, "Ngapain kamu di sini?" Putri pun menyebut Yosua memperkosanya, lalu ia menangis, tak bisa melawan karena kedua tangannya dipegang. Tibalah terdengar suara orang naik ke lantai atas sehingga Yosua panik. Sempat dipaksa berdiri untuk menghalangi orang naik, tapi Putri menolak sehingga dibanting ke kasur dan memaksanya berdiri lagi dan memberikan ancaman kepada Putri. Kasus pelecehan seksual ini pun sempat menjadi polemik, seperti antara ada dan tiada, bahkan timbul dan tenggelam. Polisi pun menghentikan 2 laporan pelecehan seksual dengan Putri sebagai korban. Karena polisi memastikan tidak ada pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri sebelum kematiannya. Meskipun demikian, cerita pelecehan seksual di Magelang ini pun masih dijadikan motif pembunuhan berencana ini dalam persidangan yang bergulir sejak Oktober 2022. Berkali-kali ditegaskan oleh para saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Putri jika pelecehan seksual itu benar terjadi. Namun kenyataannya hal itu sulit untuk dipercayai oleh jaksa penuntut umum. Hingga pada sidang tuntutan 18 Januari lalu, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati. Air mata kerap kali keluar dari kelopak mata Putri Chandrawati selama persidangan berjalan. Bahkan pada Rabu 11 Januari lalu, majelis hakim sampai terheran-heran dengan Putri yang selalu menangis. Udah, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya. Bisa ya. Baik ya. Sudah berapa lama kamu ditahan? Waktu itu penahanan pertama di Makobrimob kurang lebih tanggal 30 atau tanggal 31 September. Lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan ke rutan cabang Kejagung. Jadi sudah hampir 120 hari ya. Tidak 1 bulan dengan suami saudara ya, Sambo ya. Kalau Sambo itu 151 hari katanya ya. Siap yang mulia. Baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Entah itu adalah air mata yang bermakna kesedihan atau hanya sebagai kamuflase, karena pada saat awal persidangan kasus ini berjalan, Putri sama sekali tidak menangis bahkan meneteskan air mata ketika dipertemukan oleh keluarga Brigadir J. Begitu panjang garis waktu yang harus dilalui oleh Putri Chandrawati dalam bergulirnya kasus pembunuhan berencana ini.
Sejak Juli 2022, kasus ini dimulai. Begitu banyak drama yang diciptakan oleh istri Verdi Sambo ini. Tangisan demi tangisan dan cerita demi cerita tercipta selama persidangan. Meskipun jaksa penuntut umum meragukan eksistensi dari cerita pelecehan seksual itu, tapi tim kuasa hukum Putri Chandrawati malahan menyebut tanggapan jaksa atas pledoi hanya berisi emosional sia-sia yang tak bisa membuktikan apa yang telah tertuang dalam surat tuntutan. Jaksa menuntut Putri Chandrawati dengan hukuman 8 tahun penjara. Hal ini dianggap tidak adil karena Putri dianggap sebagai otak dari pembunuhan berencana ini. Selain itu, hukuman Putri juga dibandingkan dengan si bocah malang Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akan menjalani sidang putusan dan akan mendengar putusan dari majelis hakim pada Senin 13 Februari 2023. Lalu, akankah majelis hakim memberikan hukuman yang lebih berat kepada Putri karena ia bisa disebut sebagai otak pembunuhan berencana? Atau majelis hakim percaya dengan kejadian pelecehan seksual yang terjadi di Magelang sehingga meringankan hukuman? Kita lihat pada sidang putusan esok hari. Bagi semua orang, tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Putri Chandrawati dengan vonis hukuman penjara 8 tahun tidak sebanding dengan Eliezer yang mendapat hukuman kurungan penjara 12 tahun. Pasalnya, Putri Chandrawati dinilai tidak bisa bekerja sama dari awal dengan mengulur-ngulur waktu kesaksian dan sebagainya. Bahkan Putri Chandrawati kerap menjual cerita sedihnya yang mengatakan bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun sayangnya tidak ada yang mempercayai Putri. Putri Chandrawati pada 13 Februari 2023 akan duduk di kursi panas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama suaminya Verdi Sambo. Akankah pada persidangan babak akhir nanti majelis hakim mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum atau malah meringankan hukuman untuk Putri Chandrawati? Saksikan rangkaian lengkap persidangan Verdi Sambo CS hanya di kanal YouTube IDN Times.